semuanya, saya Nemia. Di sini saya akan meresensikan buku fiksi yang saya baca, yaitu buku novel yang berjudul Senior yang ditulis oleh Eko Ivanowinata. Nah, identitas buku dari novel Senior ini judulnya Senior, jenisnya itu novel fiksi Indonesia, penulisnya Eko Ivanowinata, penerbitnya Pastel Book VT Mijan Pustaka, tahun terbitnya 2018, ISBN-nya 9786026716224, tebal halaman 320 halaman. Eko Ivanowinata lahir di Bekasi pada tanggal 28 Juni 1996. Eko Ivanowinata merupakan penulis muda dengan talenta yang cukup luar biasa. Eko Ivanowinata sendiri mempopulerkan buku-bukunya dengan ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah penyematan istilah kata kokoh. Istilah kata kokoh sendiri merupakan salah satu akun Wattpad milik Eko Ivanowinata dan salah satu hasil karya Eko Ivanowinata yang terlebih dahulu tenar di Wattpad, yaitu novel yang berjudul Senior. Novel Senior ini bertemakan percintaan di masa SMA. Novel ini membawa pembaca untuk menikmati kisahnya. Di dalam novel ini dikisahkan seorang anak SMA berperan sebagai tokoh utama bernama Aluna yang baru memasuki masa SMA dan Nakula seorang kakak kelas ketua OSIS yang sempat mengalami peristiwa kelam yang menghantui dan mengubah dirinya. SMA Sefit adalah SMA sebuah di kota Bandung. Masuk SMA Sefit menjadi impian dari banyak siswa-siswa di Bandung. Dalam benak banyak orang, sekolah di SMA Sefit sangatlah menyenangkan, namun tidak demikian dengan Aluna. Karena di hari pertama masuk sekolah, pada masa orientasi siswa yang merupakan kakak-kakak kelas di SMA Sefit sudah menunjukkan taringnya. Di hari pertama, Aluna sudah mendapatkan hukuman dari senior sekolah Sefit karena Aluna bertabrakan dengan ketua OSIS saat Aluna tergesa-gesa karena terlambat. Dan mau tidak mau, Aluna harus menerima hukuman 6 kali keliling lapangan, dan disinilah awal mula munculnya kebencian Aluna terhadap senior Sefit. Terlebih ketua OSIS yang bernama Nakula. Nakula sendiri merupakan seorang siswa senior dan menjadi ketua OSIS. Nakula merupakan seorang siswa yang cerdas, namun pendiam dan memiliki wajah yang lumayan dan memiliki kecerdasan yang banyak disukai oleh siswi-siswi sekolah SMA Sefit. Saat malam hari, Aluna berjalan ke kamar ibunya, mendapati ibunya sedang menyiapkan pakaian untuk pergi ke Seville, yang akhirnya Aluna ini akan dijaga oleh anak pengacara ibunya, yaitu Nakula. Jauh dalam lubuk hati Nakula merasa keberatan, namun melihat wajah mamahnya yang penuh harap membuat hati Nakula luluh untuk menuruti permintaannya. Seiring berjalannya waktu, Aluna semakin mengenal Nakula, bahkan Aluna satu-satunya orang yang mengetahui sisi gelap dari Nakula, bahwa ayah dan ibundanya Nakula cerai di saat Sadewa adiknya baru lulus SD. 3 tahun setelahnya, Sadewa mengalami kecelakaan setelah melihat hasil pengumuman kelulusan SMP. Sadewa mengejar Nakula, namun Nakula meninggalkan begitu saja. Nakula sendiri menyadari bahwa dirinya sebagai kakak terlalu dingin. Sadewa koma dan dibawa ayahnya ke Spanyol dan melarang Nakula untuk bertemu Sadewa. Ditinggal 2 orang yang dia sayang membuat hatinya tertutup dan membeku. Dari hari ke hari, antara Aluna dan Nakula semakin terjalin hubungan yang akrab, komunikasi selalu terjalin, dan banyak kisah indah yang mereka lalui bersama dan menjalin hubungan. Setelah beberapa hari, Nakula dan Aluna berangkat ke Seville untuk menemui ibundanya dan menjenguk Sadewa. Ibundanya menceritakan kepada Nakula bahwa selama ini ayahnya sakit melawan penyakit kanker yang menggerogoti paru-parunya. Aluna sendiri berperan pada perbaikan hubungan antara Nakula dan ayahnya yang sempat terputus akibat kesalahpahaman.
Aluna telah berperan banyak dalam perubahan hidup dan sifat Nakula, dan pada akhir kisah Aluna dan Nakula menjalin hubungan. Namun hubungan cinta yang mereka jalin itu terpaksa dilakukan secara LDR karena Nakula harus menjaga ayah dan adiknya yang sedang sakit. Novel ini memiliki keunggulan yakni dikemas dengan bahasa yang ringan dan kekinian, cocok dengan bahasa keseharian anak-anak remaja zaman sekarang. Novel ini juga sangat menarik untuk dibaca karena setiap alurnya itu nyaris bersatu dengan halus, sehingga perpindahan cerita tidak terlalu terasa berjauhan, yang mengakibatkan novel ini menjadi nyaman dibaca karena seperti tidak ada jeda. Namun novel ini juga memiliki kelemahan. Di akhir ceritanya yang terasa masih menggantung, hanya diceritakan antara Aluna dan Nakula berpacaran, terasa masih sedikit janggal dan kurang ngena di hati. Saran juga untuk novel senior ini harusnya diperdalam penokohannya. Bahkan peran tokoh utama juga kurang kuat dalam novel ini. Hendaknya novel ini pun diperbanyak isi dari ceritanya karena ratusan halaman hanya menceritakan masa orientasi seminggu dan sosok Nakula yang dingin tiba-tiba berubah dalam waktu yang singkat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisrina Arija, biasa dipanggil Ninis, dari kelas 11 IPS 2. Di dalam video ini, saya akan memaparkan buku non-fiksi yang berjudul Ternyata Menulis Itu Gampang, yang ditulis oleh Indari Mastuti, yang diterbitkan oleh Samudra. Buku ini diterbitkan pada tahun 2011. Buku ini mempunyai halaman sebanyak 152 halaman. Penulis dari buku ini memaparkan 12 trik untuk membantu semua orang dalam menulis. Kemudahan ke-1, menulis dengan melupakan teori. Sebagai penulis pemula, sebaiknya lupakan teori dan mulai menulis dengan gaya sendiri, sehingga untuk pemula tidak akan terbebani dengan apapun. Seperti halnya titik koma jangan dirisaukan, ejaan yang disempurnakan lupakan sejenak, rincian sistematika jangan diikuti terlebih dahulu, dan ikuti kata hati bukan teori. Kemudahan kedua, menggali ide dari pengalaman pribadi. Ide bisa didapatkan di mana saja, tak terkecuali di dalam pengalaman pribadi. Terdapat beberapa cara untuk menggali ide, misalnya menuliskan tentang kedukaan, iklim keluarga, bagian masa lalu, anak, duplikasi kisah sahabat, dan lain-lain. Sehingga dari beberapa cara tersebut pasti akan memudahkan kita untuk menulis. Kemudahan ketiga, memulai dengan yang Anda pahami. Ketika memulai menulis, maka menulislah mengenai tema yang dipahami dan dikuasai. Menulis dengan sesuatu yang dipahami akan membuat tulisan kita semakin kaya dengan informasi. Terdapat syarat penulis yang berkembang. Yang pertama, suka membaca, dinamis dan fleksibel, mampu memanajemeni mood, pantang menyerah, mau belajar dari karya orang lain, dan tidak pernah puas dengan karyanya. Kemudahan keempat, penulis berbaur dengan massa. Salah satu cara menggali ilmu adalah membaca. Karena dengan membaca akan menambahkan referensi dalam menulis, wawasan, dan pengetahuan yang luas. Kemudahan kelima, tak perlu menjadi penulis yang idealis. Penulis yang idealis adalah penulis yang mementingkan kesempurnaan
atas karyanya sendiri. Untuk penulis pemula, penulis idealis di awal itu pembelajaran bukanlah hal yang bijak. Maka dari itu, untuk penulis pemula harus welcome dengan segala hal di dalam dunia penulisan. Ikut serta memata-matai apa yang terjadi dan belajar di sana. Kemudahan keenam, penulis tak perlu jadi editor. Editor dan penulis pada dasarnya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena ketika mengirimkan ke sebuah penerbitan, orang pertama yang akan melihat karya kita yaitu editor. Walaupun kita tidak perlu menjadi editor ketika menulis, namun kita juga harus bertekad terus memperbaiki kualitas penulisan kita. Tidak ada kata berhenti belajar dari seorang penulis, bahkan penulis yang hebat sekalipun. Kemudahan ketujuh, menulis menjadi salah satu jalan menuju surga. Menulis bisa juga menjadi ibadah. Menulis adalah sebuah jalan mengekspresikan apa yang ada di dalam hati kita. Dengan menulis, berarti kita telah menginvestasikan kemampuan untuk bekal hidup kita di alam baka, di saat tidak ada yang bisa menolong kita dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala selain amal kita sendiri. Kemudahan ke-8, menyempurnakan tulisan dari kritikan. Sebagai penulis, pastinya kita akan mendapatkan banyak sekali kritikan. Terdapat 3 tahap untuk kita menghadapi banyak kritikan. Yang pertama, menyadari. Yang kedua, menilai. Yang ketiga, bertindak. Kritik sejatinya adalah penghargaan untuk sebuah tulisan. Kemudahan ke-9, menulis adalah hak dan kemerdekaan Anda. Menulis adalah hak siapapun dan kita bisa menulis apapun. Salah satu cara bebas dan merdeka mengatakan apapun yaitu dengan cara menulis. Merdeka bagi penulis adalah merdeka dari rasa takut dan merdeka berpendapat dan berekspresi. Kemudahan ke-10, jalan mudah awet muda dengan menulis. Dengan menulis, kita seolah sudah berteriak dan mengeluarkan apapun yang berada dari isi hati kita. Maka dari itu, menulis adalah pengganti untuk kita bicara, dan menulis menimbulkan rasa senang. Kemudahan ke-11, kecanduan nulis, jalan mudah kaya raya. Kecanduan nulis lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Bagaimana tidak, menulis setiap hari mengasah otak kita untuk terus berpikir. Maka ini adalah rumus untuk mendulang uang dari tulisan. Yang pertama, promosi. Yang kedua, mengumpulkan ide yang akan dijual. Yang ketiga, aktif menjaring relasi. Keempat, terus meningkatkan kualitas tulisan. Nah, ini adalah kemudahan ke-12, yaitu kemudahan yang terakhir, jebol dinding yang bikin macet. Sesuatu yang menyebalkan bagi penulis adalah ketika kemacetan dan akhirnya menjadi bete. Nah, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan, yaitu obati dengan sholat, jalan-jalan, endapkan sejenak kepenatan, berdiskusi, lupakan yang berat dan ingat yang mudah. Kesimpulannya, bahwa menulis itu bukan bakat dan semua orang bisa menulis. Kecerdasanlah
yang melengkapi manusia. Pilihannya ada di tangan kita, mau menggunakannya atau tidak. Begitu juga menulis. Dengan menulis, kita akan semakin mempunyai ide yang banyak sehingga pikiran kita pun menjadi lebih luas. Keunggulan dari buku ini yaitu menjelaskan secara jelas dan rinci dengan trik agar menulis itu bisa lebih mudah. Kebahasaannya juga yang tidak terlalu baku sehingga pembaca pun menjadi tertarik dan lebih memahami isi dari buku ini. Pembaca juga akan mendapatkan cara menulis dengan cepat dan tanya jawab tentang menulis dan penerbitan buku ini di akhir halaman. Terdapat kekurangan di dalam buku non-fiksi ini, yaitu buku ini kurang dilengkapi dengan gambar dan quotes yang memotivasi para pembaca sehingga para pembaca menjadi bosan karena dengan kertas-kertas yang hanya dipenuhi dengan penjelasan-penjelasan yang sangat panjang. Sekian resensi buku non-fiksi dari saya. Terima kasih.